Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu agak kedinginan ya, ini tolong labnya di AC-nya dibesarin tuh. Ibu agak kedinginan. Tolong Mas Dion tuh tolong hangatkan Pakai kipas angin aja, Bu. AC-nya hangatkan. AC-nya tolong dihangatkan ya. Remote-nya rusak, Bu. Oh ya Cuma sudah. please, Mas. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Baik, Bu. Teman-teman, kita mulai hari ini bersama Bu Karina untuk melakukan pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa dulu agar belajar kita lebih berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, setelah berdoa seperti biasa untuk menumbuhkan nasionalisme di diri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin dengan sikap sempurna ya anak-anak. Oke, pre-memori. Oke, Ibu absen dulu ya. Mungkin ada yang di luar mungkin. Tati ada, Tati? Hadir, Bu. Hadir. Mardiono ada, Mardiono? Oke, Heri ada, Heri? Selalu ada, Bu. Terima kasih, Heri. Pandu ada, Pandu? Ada, Bu. Agus ada? Harun ada, Harun? Hadir, Bu. Oke, Kusnul ada, Kusnul? Hadir. Ya, Linda? Hadir, Bu. Terima kasih, Linda. Biasanya telat, hari ini nggak telat ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Macet, Bu. Ya, Dina? Hadir, Bu. Ya, Dina tolong make up-nya dimasukkan dulu ya. Oh, Ini iya, udah Bu. mulai pembelajaran. Iya, ya Allah, Bu. Kelihatan aja, Ibu. Oke. Anis Danar ada, Anis Danar? Ngumpet, Bu. Oke. Ngumpet. Anis Rizkiani, ini sama-sama Anis ya? Ada. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mendalami materi, Ibu mau memberikan ice breaking dulu. Nah, ice breaking kita untuk hari ini berbeda dengan yang kemarin ya. Ibu akan menggunakan aplikasi yang namanya quizzes.com. Nah, di situ kalian boleh mengeluarkan HP-nya untuk main tebak-tebakan di aplikasi itu. Oke, pre-memory. Oke, untuk pertemuan yang kemarin, ada yang tahu kita membahas apa pertemuan kemarin? Lupa, Bu. Ya, lupa ya. Hunting bukan, Bu. Apa, Harun? Hunting bukan? Apa? Bukan. Yang kemarin kita Naskah, Bu. Iya, betul, Dina 100 tuh. Iya, lupa, Bu. Kita bahas yang kemarin soal naskah film ya. Jadi naskah kalian kan sudah jadi tuh, naskah film kalian yang kalian kerjakan per kelompok. Nah, terus kita kaitkan materi di hari ini. Kenapa ada naskah? Apa hubungannya naskah dengan materi hari ini? Ibu izin share screen dulu ya. Sebentar, sepertinya ada masalah ini. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, untuk materi hari ini kita membahas tentang hunting. Nah, tadi yang Ibu bilang kenapa hubungannya naskah dengan materi hari ini hunting? Karena di sini nanti kita akan belajar yang namanya menerapkan hunting dan survei lokasi, lalu melakukan hunting dan survei lokasi. Tapi untuk pertemuan hari ini dulu, dua ini yang harus kita bahas. Memahami teori hunting itu seperti apa, selanjutnya mengklasifikasi lokasi sesuai kebutuhan naskah. Nah, untuk
output kalian untuk pertemuan hari ini, kalian nanti akan membedah naskah kalian menjadi breakdown lokasi sebelum ke hunting, praktek huntingnya gitu. Nah, ini di sini Ibu punya beberapa foto, bisa dilihat dulu, mungkin bisa dilihat ke depan dulu anak-anak, fokus dulu, oke? Ada beberapa foto di sini, ada 2 foto. Nah, untuk foto pertama dan kedua mungkin ada yang tahu ini apa? Di pikiran kalian apa yang Lagi syuting, Bu. oke, Lagi syuting. lokasi Bu, set lokasi Bu. Oh, set lokasi. Lagi bajak sawah, Bu. lagi bajak sawah. Oke, Dion, jawabannya selalu berbeda ya dari yang lain. Oke, tadi ada yang menjawab lagi syuting, lagi set lokasi, lihat lokasi ya, benar. Jadi foto ini bisa diartikan salah satunya adalah tentang hunting lokasi. Apa itu hunting lokasi? Ibu akan tampilkan video dulu. Sebentar. Oke, bisa dilihat untuk videonya. Dalam produksi film, kita sering mendengar istilah RCTI. Mencari adalah salah satu proses di dalam praproduksi film yang berbentuk kunjungan ke lokasi syuting. Setidaknya ada 5 orang yang ikut dalam proses reki. Sutradara, direktur fotografi, soundman, art director, dan manajer lokasi. Sutradara bertugas untuk mencari blocking yang sesuai dengan cerita. Director of Photography melihat sumber cahaya di lokasi dan bersama dengan sutradara mencari shot yang pas sesuai dengan shot list. Soundman harus peka dalam mendengarkan suara-suara yang masuk di lokasi, termasuk juga suara-suara yang berpotensi mengganggu jalannya syuting. Art Director memastikan ukuran-ukuran ruangan untuk set dan properti. Manajer lokasi menentukan layout dari ruangan yang ada dan memastikan fasilitas menunjang di lokasi, seperti toilet, make up, dan lain-lain. Dalam proses praproduksi, idealnya reki dilakukan minimal 1 kali, namun juga bisa dilakukan berkali-kali, disesuaikan dengan kebutuhan produksinya. Reki penting untuk membuat waktu produksi lebih efisien. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video tentang reki. Nah, mungkin tadi ada kata-kata atau istilah yang belum jelas, bisa dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan perkuat lagi dengan PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu. Hilang lagi Bu. Hilang, Bu. Bentar. Mana ya? Sebentar ya, Nana, sabar ya. LCD-nya capek Baik, paling, Bu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ibu perkuat lagi di PowerPoint-nya. Tadi sudah ada video yang sudah menjelaskan apa itu hunting lokasi, lalu siapa saja krunya. Nah, ini Ibu jelaskan juga di PowerPoint. Untuk hunting lokasi, mungkin ada tadi sudah ada yang menangkap hunting lokasi itu apa? Mungkin Mardiono atau Anis bisa menjawab? Receh Bu, receh reki Bu. Receh, oke. Harus bilang receh. Mencari tempat, Bu, hunting. Oke, Dina. Survei lokasi, Bu. Oke, survei lokasi. Ya,
Ya, betul ya. Jadi hunting lokasi itu adalah intinya adalah mencari tempat lokasi film yang sesuai dengan naskah. Nah, istilah hunting itu bisa disebut dengan reki. Jadi kalau Harun tadi bilangnya rece, itu sebenarnya salah. Tulisannya adalah benar tulisannya RECCE, tapi bacanya adalah reki. Ya, jadi besok kalau ada soal atau kalian mendengar istilah reki, oh itu berarti hunting. Gitu. Lalu selanjutnya, nah, untuk pemilihan lokasi itu tidak boleh asal pilih atau asal dicocok-cocokkan aja nih dengan naskah. Tapi ada beberapa syarat yang harus ditentukan dulu. Nah, apa aja syaratnya? Yang pertama adalah lokasi itu harus terjangkau oleh kendaraan. Maksudnya adalah lokasi itu kalau itu pun terpencil lokasinya, yang jelas harus bisa kendaraan masuk ke dalam lokasi itu. Lalu yang kedua, lokasi itu memiliki titik spot yang cocok dengan naskah atau skenario. Misalnya di naskah itu ada spot yang dia harus ada pemandangan. Nah, lokasi itu cocok karena belakangnya adalah pemandangan gunung. Nah, itu harus memiliki titik-titik yang cocok dengan naskah. Lalu yang ketiga adalah lokasi sebaiknya tidak berisiko besar. Jadi, kalau memilih lokasi itu harus memperhatikan dulu karena kalian membawa kru produksi yang banyak, lalu membawa talent juga yang banyak. Jadi, usahakan lokasinya tidak berisiko besar ya. Lalu berikutnya, lokasi tersedia daerah yang lapang atau memadai. Nah, jadi harus punya tempat yang setidaknya memadai untuk wardrobe, untuk peralatan syuting, untuk talentnya misalnya beristirahat gitu. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana Bu? Berarti kalau tidak ada, kalian harus mencari alternatif tempat, ataukah itu harus mendirikan tenda, atau mungkin bisa menyewa rumah-rumah warga di sekitar. Oke, lalu yang kelima, dalam lokasi itu harus ada jalur evakuasi ketika terjadi bencana alam. Nah, ini khususnya mungkin kalau kalian mencari lokasinya, settingnya adalah di hutan atau di gunung. Nah, itu kan rawan sekali dengan adanya bencana alam. Jadi harus tahu tuh jalur evakuasinya di mana. Tapi sebaiknya hindari ya lokasi yang berisiko besar. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh manajer lokasi saat melakukan hunting lokasi? Nah, di dalam kru tadi selain ada yang namanya triangle system ya, produser, sutradara, dan penulis naskah, perlu adanya manajer lokasi. Nah, perlu manajer lokasi ini apa kepentingannya di dalam hunting lokasi selain mencari lokasi? Dia yang pertama adalah membaca naskah terlebih dahulu. Dibedah itu naskahnya harus tahu, jadi tidak hanya tanggung jawab produser, sutradara, dan penulis naskah saja yang harus membedah naskah. Lalu setelah membedah naskah, pahami dulu alur ceritanya, setting ceritanya, apakah ini setting cerita modern atau mau ke setting cerita tahun flashback 80-an, 90-an, atau yang lainnya. Lalu berkomunikasi dengan sutradara, komunikasikan. Karena di dalam teamwork atau tim produksi itu yang paling penting adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka produksinya tidak berjalan lancar. Lalu yang keempat, harus mendata. Didata lokasinya, jadi tidak hanya diingat, tapi harus ada catatannya. Mendata lokasi dengan apa? Nanti dengan yang ada namanya breakdown scene atau breakdown lokasi. Lalu yang kelima baru mendatangi lokasi. Oke, begitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu masuk ke lebih dalam. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Bu, biasanya kalau hunting lokasi yang di studio gimana, Bu?
Kalau hunting lokasi di studio, berarti kita harus tahu tuh settingnya, cahayanya. Hunting lokasi itu kan tidak hanya mendatangi lokasi, melihat lokasinya saja, tapi kita harus tahu pencahayaannya bagaimana, ukuran studionya bagaimana, berapa, itu hubungannya dengan artistik kalau ukuran. Lalu kalau pencahayaannya berarti hubungannya dengan lighting man, lalu audionya bagaimana itu. Nah, itu sih yang terpenting kalau kita hunting lokasi di studio. Gimana? Ada pertanyaan lain sebelum Ibu masuk ke materi berikutnya atau memperdalam materi lagi? Tidak ada? Sudah, Bu. Aman, Bu. Oke. Lalu bagaimana tahapan berikutnya sebelum kita melakukan hunting lokasi? Ada yang tahu sebelum melakukan hunting lokasi apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Bedah naskah. Nah, betul Dina. Bawa bekal, Bu. Oke, Mariana ini memang out of the box ya jawabannya ya, selalu di luar dugaan kita. Tapi betul Mariono, kita harus bawa bekal dulu juga ke lokasi. Nah, tapi kaitannya dengan materi yang hari ini, berarti benar jawaban Dina adalah membedah naskah terlebih dahulu. Kelompok produksi yang kemarin sudah Ibu bagi, kan sudah ada itu naskah kalian per kelompok. Nah, sekarang silahkan kalian bedah naskah kalian, lihat dulu naskahnya per scene, lokasinya di mana, lalu mau karakteristik lokasinya seperti apa, silahkan dibedah. Nanti lalu dimasukkan ke yang namanya breakdown lokasi. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh breakdown lokasi atau breakdown scene. Di sini ada nomor, ada lokasinya. Misalnya lokasinya adalah gang atau gang sempit. Nah, settingnya apa di sini? Setting tempatnya apa? Apakah jalanan atau misalnya rumah warga? Lalu scene-nya berapa? Dilihat dari naskah kalian. Scene-nya, scene berapa itu? Scene 1, scene 2, atau scene 3. Lalu IE itu berarti dia kalau I adalah interior, apakah di dalam ruangan, atau E eksterior adegan itu, lokasi itu. Lalu D atau N itu day atau night. Pagi hari kah, siang hari kah, night berarti mau malam hari kah, adegan itu atau produksi di lokasi itu. Sampai sini dulu aja diisinya. Di breakdown scene-nya. Untuk pemain figuran ini belum, karena kita belum melakukan tahap casting. Begitu. Mungkin bisa didiskusikan ya antar kelompok, silahkan. Kemarin kelompoknya sudah tahu kan? Sudah membedah naskah, pasti sudah tahu kan? Sudah buat naskah? Ya, Bu. Ya, silahkan didiskusikan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu akan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Oke, kelompoknya Heri. Bagaimana kelompok Heri? Apakah ada kesulitan untuk identifikasi lokasi di naskahnya? Ada sih Bu, kesulitannya itu dari izin Bu. Izin kayaknya tidak diizinkan Bu untuk ke lokasi tersebut. Apa memang perlu surat sih Bu ya? Iya, perlu surat dulu. Kalau mau hunting lokasi, seperti misalnya di tempat-tempat wisata, pasti ada perizinan, surat dulu itu yang penting. Nanti bisa minta produsernya, karena di setiap kelompok ada produsernya kan yang bertanggung jawab, produsernya bisa minta ke Ibu, nanti Ibu buatkan. Gitu. Baik Bu, siap. Oke. Bu bertanya. Iya, Dina. Kalau huntingnya ke hutan-hutan gitu ada izin nggak, Bu? Kalau ke hutan-hutan mungkin tidak ada izin, tapi lebih izinnya ke masyarakat sekitar ya. Harus tahu juga, karena bahaya kalau ke hutan tidak ada pemandunya. Nanti kalian bisa tersesat tuh. Takut uka-uka ya, Bu? Iya. Pak Ustadz kali ya, Bu ya? Ya, kayaknya Dina ini naskahnya lebih ke horor ya, kalau nggak salah. Iya. Makanya dia pilih ke hutan-hutan ya. Iya. Boleh. Atau cari yang terdekat aja, kita setting hutan buatan aja Hutan gimana? buatan ya, Bu. Iya. Kalau hutannya virtual boleh nggak, Bu? Kebun Cau aja, Bu, kebun Cau. Pakai green screen, Bu. Boleh, silahkan. Tapi lebih bagus, lebih alaminya kita pakai yang alami aja, lebih horornya biar kelihatan, ya. Gratis Biar juga murah ya, Bu. budgetnya juga, Bu.
Bang BK, Bu, horor. Oke. Untuk kelompoknya Harun gimana diskusinya? Sudah beda Sementara ini naskahnya? aman Bu, karena kita naskahnya kan tidak ribet-ribet amat Bu. Iya. Jadi aman ya? Aman Bu, alhamdulillah Bu ya. Oke. Jadi yang terpenting di sini kalian harus tadi yang Ibu sudah bilang, identifikasi dulu lokasinya per scene, lalu tahu karakternya lokasi di naskah itu seperti apa, alur ceritanya, settingnya seperti apa, tahun 80-an atau tahun sekarang. Berarti kalau cari yang alur ceritanya atau setting ceritanya tahun 80-an, berarti lokasinya juga harus menyesuaikan. Jangan sampai pilih lokasi yang tahunnya tahun sekarang 2000-an. Nah, itu kan bisa beda nanti filmnya. Gitu. Sudah jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah Bu, cukup Bu, jelas. Kelas, Bu. Oke, kalau sudah, mungkin tadi Ibu sudah masuk ke kelompok kalian masing-masing. Mungkin ada evaluasi sedikit dari Ibu di kelompoknya Heri, mungkin lebih ditekankan lagi untuk karakternya, lokasinya didetailkan lagi biar kru yang lain bisa jelas juga. Tuh, oke. Untuk Baik, Bu. kelompoknya Harun, sementara sudah aman sih, sudah detail karena lokasinya sedikit. Nah, tapi juga jangan ini ya, jangan menggampangkan. Ya, nanti Baik, belum Bu. tahu produksinya seperti Siap, Bu. apa. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup, tapi sebelumnya Ibu mau minta kesannya dulu dong dari kalian. Siapa yang mau memberikan kesan untuk pembelajaran hari ini? Boleh Bu, saya Bu. Boleh, Heri, silahkan. Baik Bu, mungkin kesan-kesan di materi ini adalah memang dalam memilih atau hunting lokasi itu kita harus betul-betul jeli, detail, karena mungkin kalau misalkan salah lokasi otomatis kita akan merombak semua, terutama dalam hal naskah yang kemarin sudah dipelajari. Artinya mungkin ke teman-teman dalam melakukan pemilihan hunting, terutama kecocokan dengan naskah, memang itu harus perlu disepakati supaya kita tidak bekerja berkali-kali. Jadi hunting, lokasi, syuting selesai, mungkin seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Heri, detail sekali, bagus. Mungkin dari Dina ada kesimpulan juga dari materi ini, Dina? Ya, Bu. Kesimpulannya sebelum hunting kita harus membedah naskah. Kemudian untuk lokasi yang jangkauannya harus bisa terjangkau gitu, jangan yang rumit gitu ya Bu ya. Ya, Paling ya. gitu dari saya Ibu. Ya, jadi intinya di hunting lokasi ini yang pertama perdalam dulu naskahnya, dilihat dulu naskahnya, kita bedah, lalu kita tahu lokasinya di mana. Setelah itu baru diskusikan bersama dengan kelompok, baru bisa melakukan produksi. Intinya seperti itu ya. Oke, untuk agenda pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang hunting. Dari hasil diskusi kalian breakdown lokasi tadi, kita aplikasikan untuk melakukan huntingnya ke lokasi masing-masing gitu. Oke, ada yang mau memberikan quote hari ini seperti biasa? Adakah? Biasanya ketua kelas Bu sudah kasih quote gitu, biar kuat semua. Ya, buat motivasi kita nih. Ini kan pelajaran terakhir, harus semangat. Baik Bu, coba saya beri quote ya Bu. Quote-nya mengenai quote ini, quote semangat belajar Bu ya. Iya, betul. Baik. Bentar, saya cari dulu Paririmbuan Bu. Iya, nggak apa-apa Harun. Saya sabar Ini menunggu. dari orang yang mungkin Bapak Ibu juga kenal, Aristoteles ya. Quote-nya seperti ini, teman-teman. Untuk hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita dapat melakukannya, kita belajar dengan melakukannya. Begitu quote-nya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih Harun, udah ngasih semangat. Sama Ibu. Ya, intinya kita harus melakukan terlebih dahulu biar Ya, dapat betul. buktinya gitu kan. Coba dulu aja, betul Bu.
Ya, oke. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita menyanyikan lagu daerah dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, pre-memori. Oke, karena kita sudah menyanyikan lagu daerah, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Ibu. Alhamdulillah, teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu ada keberkahan dalam setiap langkah kita. Berdoa dimulai. Terima kasih. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Sampai jumpa di Ibu. pertemuan Bu. berikutnya. Tetap Sehat-sehat. semangat. Ada Bu Karin. Iya. Ya,